Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara kakak terdengar? Iya Kak, terdengar. Nah, sebelumnya kakak ingin memperkenalkan diri kakak. Nama kakak Muhammad Aris Ardiansyah. Adik bisa panggil kakak Aris atau Mas Aris atau apapun lah, intinya Aris. Nah, kakak merupakan lulusan Institut Pertanian Dalam Negeri angkatan 32, tahun kelulusan tahun 2025. Nah, di sini kakak merupakan mentor dari Bimbel Korps Praja Academy yang memiliki amanah untuk mengajarkan selaku mentor materi teks karakteristik pribadi atau yang biasa dikenal TKP. Nah, untuk mempersingkat waktu, kakak ingin membagikan layar ya materi yang ingin kakak ajarkan pada pertemuan pertama ini. Nah, langsung aja ya, konsep utama apa sih yang sebenarnya dicari dalam soal TKP? TKP ini bukan hanya mencari jawaban yang benar, akan tetapi TKP mencari respon yang paling tepat. Seperti apa soal TKP? Menyajikan situasi atau masalah yang membutuhkan proses ataupun respon. Beberapa opsi dapat sama-sama terlihat positif. Perbedaannya terletak pada kualitas tindakan, bisa dari ketepatan, cara, dampak, dan juga prioritas. Oleh karena itu, kita harus bisa membandingkan opsi terlebih dahulu, bukan hanya mencari satu opsi yang terlihat baik. Nah, dari beberapa kasus, biasanya para siswa ataupun para adik-adik sekalian ini masih banyak ini yang tersandung dalam konsep utama dari TKP tersebut. Banyak di antara adik-adik masih yang terjebak memilih jawaban yang paling panjang, jawaban paling tegas, jawaban yang terdengar paling baik, bahkan ada yang memilih jawaban yang langsung mengambil tindakan ekstrim. Padahal dalam menjawab soal TKP, kita harus perlu melakukan penilaian dari nilai kualitas tindakannya, nilai ketepatan dan proporsinya, bandingkan dengan konteks, serta pahami masalah terlebih dahulu. Jadi, saat adik menjawab soal TKP, adik jangan langsung terjebak dengan jawaban yang paling panjang itu, jawaban yang paling tegas dan lain-lain ya. Nah, cara memilih respon terbaik seperti apa? Nah, dalam menjawab soal TKP, adik itu harus ada mindset yang sudah langsung tertanam ataupun terbesit dalam benak adik dengan 5 pertanyaan penyaring ini ya. Yang pertama, apakah tindakan ini benar-benar menyelesaikan masalah? Yang kedua, apakah caranya profesional dan proporsional? Yang ketiga, apakah mempertimbangkan pihak lain, tim atau organisasi? Yang keempat, apakah konstruktif dan berorientasi solusi? Serta yang kelima, apakah dampaknya baik dan tidak memperbesar masalah? Nah, 5 pertanyaan penyaring ini harus sudah adik pahami ya, karena 5 pertanyaan penyaring ini bisa membantu adik dalam menjawab soal TKP. Karena pada prinsipnya, konsepnya TKP ini kan jawabannya semuanya baik. Akan tetapi dari kelimanya atau pilihan ini, adik harus bisa mencari yang paling terbaik dari diantara yang terbaik. Nah, gimana sih kak contohnya? Nah, kakak akan ngasih contohnya ya. Contoh sederhananya seperti ini dek. Situasi anggota kelompok terlambat mengumpulkan tugas sehingga pekerjaan tim ikut terlambat. Opsi A langsung memarahinya, opsi B membiarkannya karena itu tanggung jawabnya, opsi C mengajak berdiskusi, mencari kendala, mengatur solusi, dan memastikan target tetap tercapai. Nah, seperti yang kakak bilang tadi, opsi A, B, dan C ini semuanya benar. Akan tetapi adik harus cari nih mana yang paling terbaik. Nah, menurut kakak itu opsi yang paling terbaik yakni C. Kenapa kak kok bisa C? Nah, karena opsi C mengajarkan kita bagaimana cara mengajak diskusi terlebih dahulu, mencari kendalanya, mengatur solusi, dan memastikan target tetap tercapai. Jadi opsi C mengajarkan kita unggul karena komunikasi, kerjasama, tanggung jawab, dan solusi itu terjalin. Oleh karena itu, opsi C menjadi opsi terbaik dalam menjawab soal ini.
Sebelumnya apakah adik sudah paham nih dengan contoh sederhana yang kakak kasih? Atau yang ada yang ingin adik tanyakan? Halo dek, apa ada yang ingin ditanyakan? Iya kak, saya masih kurang paham sih kak. Kalau ada teman yang menghambat pekerjaan tim, bukannya lebih baik langsung dilaporkan ke atasan ya? Kan itu menunjukkan kita tegas dong dan bertanggung jawab. Nah, seperti yang kakak bilang tadi nih dek, dari ketiga opsi ini semuanya baik. Akan tetapi yang adik bilang tadi kan langsung marahinya dan laporkan ke atasan. Nah, opsi itu juga merupakan yang bagus karena adik ingin anggota tim tersebut langsung ditegur oleh atasan. Nah, tapi dalam menjawab soal TKP bukan seperti itu caranya dek. Jadi kita nggak bisa memposisikan diri sebagai orang yang paling langsung mengambil tindakan separatis. Akan tetapi dalam menjawab soal TKP kita itu harus mencari tindakan yang solutif terlebih dahulu dengan cara menyelesaikan masalahnya terlebih dahulu secara pribadi, jangan langsung dilaporkan ke atasan. Nah, jadi opsi C itu dengan cara mengajak berdiskusi, mencari kendala, mengatur solusi, dan memastikan target itu lebih baik daripada langsung memarahinya dan melaporkannya kepada atasan. Karena apa? Karena menjawab soal TKP tidak sesederhana itu. Tidak langsung yang separatis tersebut seperti itu. Jadi harus ada alasan, harus ada bisa dikatakan harus berpikir terlebih dahulu lah apa yang lebih baik, karena dari 5 opsi itu kan semuanya memiliki poinnya masing-masing. Nah, kita bagaimana caranya kita harus mendapatkan poin yang 5 tersebut dek. Apakah sudah paham? Halo dek, apakah sudah paham dengan yang kakak bilang? Iya kak, sudah mulai paham. Nah, iya. Sedikit demi sedikit. Nah, selanjutnya kakak kasih soal kasus selanjutnya nih. Kan adik sudah mulai masuk nih ke konsep yang sudah kakak ajarkan tadi. Nah, kakak ingin ngasih soal lagi nih. Dengan kita terapkan konsep yang tadi ya, Anda bekerja dalam sebuah tim yang sedang menyelesaikan laporan penting. Salah satu anggota tim beberapa kali terlambat menyerahkan bagian pekerjaannya sehingga pekerjaan anggota lain ikut terhambat. Jika kondisi ini terus berlangsung, laporan berpotensi terlambat diselesaikan. Apa yang sebaiknya Anda lakukan? Nah, sebelumnya apakah opsi A sampai E sudah terlihat dek di layar yang sudah kakak kasih? Iya kak, terlihat kak. Nah, di antara opsi ini apa ada yang masih bingung atau langsung adik mau jawab? Iya kak, saya sih masih bingung ya. Kalau di TKP itu semua pilihan kayaknya kelihatan benar semua dan kita harus milih yang paling tepat kan. Berarti sebenarnya kita cuma nebak jawaban yang paling bagus dong. Nah, soal TKP itu bukan soal yang jawabannya tebak-tebakan deh. Seperti yang kakak jelaskan di konsep tadi. Menjawab soal TKP itu perlu adanya analisis. Nah, makanya kenapa kakak bilang harus adik kalimat atau pertanyaan penyaring yang kakak kasih itu sudah ada dalam benak adik atau ada dalam pikiran adik. Jadi ketika adik menjawab soal TKP, pertanyaan-pertanyaan penyaring tadi itu sudah ada dalam menjawab soal TKP. Nanti kalau adik sudah paham dengan kalimat penyaring itu sudah bisa sangat gampang sih. Menurut kakak yakin seperti itu sih dalam adik menjawab soal ini. Nah, langsung aja ya dek. Dari 5 opsi ini kan menurut adik masih bingung kan kenapa kayak semuanya benar. Nah, emang benar kan kata yang kakak bilang tadi. Jadi TKP ini semuanya emang benar, tapi kita harus bisa menelaah nih masing-masing opsi tadi. Nah, sekarang kakak akan membedah masing-masing opsi tadi. Jadi opsi A tadi mengapa terlihat baik, karena itu memberi ruang kan dan menghargai tanggung jawab individu. Akan tetapi opsi A masih bisa dikatakan gugur karena tindakannya masih pasif. Masalah tetap berlangsung dan berdampak pada tim. Yang kedua itu mengapa terlihat baik, karena tegas dan melibatkan pimpinan. Akan tetapi mengapa gugur? Karena tindakannya terlalu cepat, belum mencoba komunikasi terlebih dahulu atau memberikan solusi secara langsung. Opsi C, mengapa terlihat baik? Karena ingin memberikan efek jera. Akan tetapi mengapa gugur? Mempermalukan
karena tindakannya mempermalukan dan kurang profesional serta kurang konstruktif. Nah, kalau opsi D ini memahami masalah lalu mencari solusi. Nah, opsi ini paling bagus karena tindakannya solutif, profesional, dan menjaga target tim. Sedangkan opsi C ingin pekerjaan segera selesai, mengambil alih tidak menyelesaikan akar masalah dan tanggung jawab seorang anggota. Nah, oleh karena itu, kenapa opsi D itu lebih baik di antara yang lain? Karena seperti yang Kak bilang tadi, opsi ini mengajarkan kita bagaimana cara kita menyelesaikan dengan baik, mencari solusinya seperti apa, serta menjaga target tim, serta kita memposisikan diri kita itu sebagai seorang yang profesional. Nah, setelah jawab ini, kakak ingin kasih rules nih, rules yang harus adik tanamkan dalam diri adik dalam menjawab soal TKP. Jadi adik bisa memahami aturan ini dalam menjawab soal TKP untuk kedepannya yang mirip-mirip lah soal-soal ini. Jadi rules yang bisa kakak kasih yakni mana tindakan yang paling menyelesaikan masalah dengan cara yang paling profesional dan konstruktif. Jadi pola berpikirnya seperti ini. Kita harus mengidentifikasi terlebih dahulu, pahami konteksnya terlebih dahulu, mengambil tindakan yang sekiranya menimbulkan komunikatif, terus memposisikan diri sebagai orang yang solutif, serta bisa mengevaluasi apa yang menjadi kekurangan baik itu dalam segi tim, dalam segi individu maupun dari segi bersosialisasi dengan teman kantor, teman sejawat maupun dengan yang lain-lain. Rules tambahan dari kakak, mungkin kakak itu pernah dapat suatu ajaran lah, tapi itu bisa diterapkan oleh adik atau enggak itu terserah adik. Jadi gini rulesnya, dalam menjawab soal TKP itu kita harus bisa memposisikan diri kita itu sebagai orang yang paling munafik. Nah, munafik ini menurut bukan yang gimana ya, tapi munafik yang kakak maksud itu bagaimana cara kita bisa menempatkan posisi kita di paling atas. Paling atas ini maksudnya seperti apa? Nah, posisi paling atas ini gimana caranya kita berada di posisi yang paling bisa solutif, bisa menyelesaikan masalah dengan baik, bisa menenangkan suatu ketegangan, bisa menyelesaikan masalah, bisa memposisikan diri kita sebagai orang yang paling integrasi, orang yang paling terbaik lah intinya. Jadi kalau adik sudah bisa memahami ini, kakak yakin adik bisa seperti kakak yang tidak perlu baca seluruhnya lah soal-soal itu, karena di antara jawaban itu sudah bisa kita lihat mana yang tindakannya yang paling solutif dan mana yang paling tepat di antara yang lain tuh, sehingga kita bisa mempersingkat waktu dalam menjawab soal TKP. Soalnya TKP itu kan soalnya panjang-panjang. Nah, jika adik sudah paham alur-alur dalam menjawab soal TKP dan adik sudah menanamkan 5 pertanyaan penyaring tadi, kakak yakin adik sudah bisa menjawab soal dengan sangat baik dan dengan sangat cepat. Jadi gak perlu adik telah satu-satu lagi. Kalau adik sudah pahami itu sih. Sejauh ini apakah adik sudah paham atau ada yang ingin ditanyakan? Siap Kak, sudah paham. Terima kasih. Penjelasannya sudah cukup jelas. Nah, intinya pada pertemuan pertama ini kakak itu ingin menanamkan konsep pengerjaan soal TKP terlebih dahulu. Jadi agar adik ke depan pertemuan-pertemuan selanjutnya kakak ingin adik itu sudah memahami konsep awal terlebih dahulu dalam menjawab soal TKP itu seperti apa. Jadi bagaimanapun tipe soalnya nanti adik sudah bisa menelaah dengan konsep awal yang kakak ajarkan. Jadi ketika pertemuan selanjutnya adik mendapatkan soal, adik sudah bisa menjelaskan ke kakak gimana masing-masing jawabannya itu. Tinggal kakak melihat jawaban adik itu sudah tepat atau enggak. Yang penting sudah ada progres nih dari adik yang sudah memahami pertemuan pertama ini terkait konsep pengerjaan TKP yang sudah kakak kasih. Mungkin itu sih Dek, penjelasan terkait pertemuan pertama inilah, sebagai pengenal apa sih itu TKP, apa sih, bagaimana sih cara kita mengerjakan TKP. Nah, pertemuan pertama ini mungkin hanya sekedar itu dulu. Yang penting adik sudah paham, sudah memiliki pandangan pengerjaan TKP itu seperti apa. Baik Kak, terima kasih. Saya cukup paham Kak. Baik kakak,
hentikan berbagi layar dulu ya. Nah, mungkin itu aja sih, Dek. Pertemuan pertama kita kali ini. Kalau adik ada yang ingin ditanyakan, kakak siapkan WA kakak kan sudah ada ya. Nah, adik bisa nanya apakah ada yang masih perlu ditanyakan atau gimana. Atau adik masih canggung lah. Kalau adik nanya di lewat sini, adik bisa tuangkan di WA ya. Jadi kakak bisa menjawab soal ataupun pertanyaan dari adik ya. Intinya jangan sungkan ya, Dek, dengan kakak. Kan di sini kakak selaku yang dipercaya sebagai mentor lah untuk meringankan adik dalam menjawab pertanyaan TKP. Mungkin itu saja ya, Dek, pertemuan pertama ini. Jika ada yang ingin ditanyakan bisa hubungi kakak. Intinya jangan canggung sama kakak. Jadi kayak selayaknya kakak lah. Jadi enak kan, kita bisa saling sharing, saling bertukar pendapat, saling menguatkan pendapat gitu ya, Dek. Baik, mungkin itu aja, Dek. Pertemuan pertama ini kakak tutup dengan kata semangat dalam menjalankan kehidupan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bang Aris.